Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Pagi menyingsing di mana sang surya selalu menepati janji untuk tetap menyinari bumi. Dan janji itulah yang Pandu ucapkan pada Dita istrinya. Dan janji itu pun dibuktikan sampai di tahun ke-13 pernikahannya. Mereka tampak begitu bahagia, meski sampai sekarang Dita belum juga hamil. Dita adalah wanita sukses, begitu juga dengan Pandu. Maka tak heran kalau mereka memiliki harta yang melimpah. Kehidupan mereka seakan sempurna, hanya saja mereka belum dikaruniai seorang momongan. Pandu dan Dita sudah sering melakukan pemeriksaan ke dokter, dan semua mengatakan kalau kandungan Dita subur. Jadi masih ada kemungkinan kalau Dita bisa hamil. Hanya saja Allah belum menitipkan janin ke rahimnya. Suatu hari, Ibu Pandu memarahi kedua pasangan ini lantaran belum adanya momongan di kehidupan mereka. Pandu sangat mengerti keinginan ibunya itu, yang ingin sekali memiliki cucu, apalagi umurnya kini sudah menginjak usia senja. Dita begitu sakit hati dengan perkataan ibu mertuanya itu, yang mengatakan kalau dia wanita mandul. Perselisihan antara menantu dan mertua itu pun sering terjadi. Mereka tak seharmonis dulu. Bahkan, yang lebih menyakitkan, Ibu Pandu diam-diam menjodohkan anaknya itu dengan anak sahabatnya. Dan itu tentu saja karena mengharapkan seorang keturunan. Dita tak mengerti dengan pola pikir ibu mertuanya. Begitu tega wanita yang dihormatinya selama ini menusuk Dita dari belakang. Begitu berhargakah seorang cucu hingga tega menghancurkan rumah tangga anaknya yang sudah bertahun-tahun mereka bina. Pandu selain baik, dia juga seorang yang penurut pada orang tuanya, terlebih lagi pada sang ibu. Pandu selalu ingin membahagiakan ibunya, termasuk menerima usulan ibunya yang menyuruh Pandu menikahi gendis. Itu semua dilakukan hanya semata-mata untuk mematuhi perintah pada wanita yang 48 tahun lalu melahirkannya. Pandu tak menghiraukan hancurnya perasaan Dita kala itu. Janji tinggallah janji, karena janji hadirannya untuk diingkari. Gendis, wanita berbaris cantik itu mampu meluluhkan Pandu, dan dia juga menggeser posisi Dita di hati Pandu. Rasa cinta yang 13 tahun mampu digantikan dengan cinta yang hanya 13 hari. Sungguh tak adil dirasakan Dita saat itu. Hatinya terasa hancur bagi pecahan kaca yang tak mungkin bisa disatukan lagi. Pandu seolah melupakan jasa Dita yang telah mengangkat derajatnya. Sebenarnya Pandu sangat mencintai istrinya itu. Hanya saja rasa cinta itu pun kini berubah karena hasutan dari ibunya. Sejak Pandu membagi cinta dengan wanita lain, Dita tak lagi mau satu kamar. Kata talak akhirnya diucapkan oleh Pandu. Sebenarnya kata talak tak ingin diucapkannya, andai saja Dita mau menerima kehadiran gendis sebagai istri kedua Pandu. Setelah pembagian harta gono gini, mereka pun akhirnya resmi bercerai. Dengan wajah penuh kesal dan kesedihan, Dita hanya bisa menangis karena malam itu adalah malam terakhir dia tinggal satu rumah bersama Pandu. Dita menutup pintu kamarnya dengan keras
Pandu sudah tak berhak lagi atas dirinya. Dita memasukkan baju satu persatu dalam kopernya. Tapi dia harus terlihat tegar di hadapan Pandu dan ibunya. Tiba-tiba tangan Dita mengambil sesuatu dari lemari. Sebuah kotak kayu yang di dalamnya ada pakaian dalam miliknya dan sebuah kertas serta tempurung kelapa. Lalu diletakkannya batok tersebut di atas tempat tidur. Dita segera masuk ke kamar mandi dan melihat sebuah ember hitam. Tampak terdapat seekor katak di bawahnya. Ember tersebut ke dalam kamarnya. Gumam Dita di dalam hati sambil tertawa sinis. Dengan upeng dia menyongkel pinggiran sebuah ubin di bawah tempat tidur. Dia lalu mengambil jarak dengan gerakan cepat memasukkan katak tersebut ke dalam tempurung kelapa. Dita meletakkannya kembali ke dalam kotak bersama pakaian dalam miliknya. Kotak itu diletakkan di dalam lubang tadi dan dia membaca mantra yang ada di kertas tersebut. Setelah dirasa cukup, Dita kemudian lalu menutup lubang itu kembali dengan ubin. Di atas ubin diletakkan sebuah kotak yang cukup besar. Dalam hatinya Dita sudah tak sabar menunggu hasil dari ritualnya itu. 3 bulan sudah, Pandu menyandang status duda. Keputusan ini sebenarnya tak ingin Pandu lakukan. Dia masih sangat mencintai Dita. Tapi dia juga ingin mewujudkan keinginan ibunya yang sudah mengharapkan kehadiran cucu, keturunan, sebagai penerus keluarga besarnya. Tak selang berapa lama akhirnya Pandu dan Gendis sudah sah menjadi pasangan suami istri. Mereka begitu tampak bahagia. Bahkan Pandu terlihat selalu tersenyum di depan Gendis. Sebagai pasangan suami istri yang baru saja menikah, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Gendis sendiri mampu melayani suaminya setiap saat Pandu menginginkannya. Meski Gendis seorang perawan, tapi dia mampu membuat Pandu kewalahan. Gendis tampak begitu lihai di atas ranjang. Tak terasa pernikahan mereka sudah berjalan 2 bulan, tapi buah hati yang didambakan belum juga hadir di kehidupan mereka. Perlakuan ibu Pandu yang selalu memanjakan Gendis membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung. Hingga suatu hari Gendis merasa tubuhnya kurang enak badan dan sering mual-mual. Dan setelah diperiksakan ke dokter, Gendis sudah hamil 2 minggu. Perasaan bahagia Pandu tak bisa diungkapkan lagi. Panggilan ayah dari bocah kecil kini sebentar lagi didengarnya. Gendis dimanja dan disayang oleh semua keluarga besar Pandu. Di sisi lain, Dita yang mendapat kabar tentang kehamilan Gendis merasa iri dan benci. Dia pun kembali melancarkan aksinya dengan membacakan sebuah mantra pada sebuah ember hitam yang sudah berisi katak. Dengan cepat kata itu lalu menghilang dari pandangan Dita. Di tempat yang berbeda, pagi itu Gendis melakukan aktivitasnya dengan menyiram bunga di taman. Dia bersenandung ria menyanyikan lagu kesukaannya. Tiba-tiba, tak sengaja Gendis dikejutkan dengan kemunculan seekor katak yang berukuran sangat besar. Sontak saja Gendis kaget dan lari terbirit-birit. Dan dengan bersamaan pula, Gendis terpeleset dan terjatuh, hingga mengalami pendarahan. Gendis pun dinyatakan keguguran, setelah janin di rahimnya tak kuat menempel saat terjadi guncangan di perutnya. Rasa sukacita kini berubah menjadi duka. Setelah kejadian itu, Gendis lebih berhati-hati. Perasaan Pandu tiba-tiba berubah. Dia merindukan sosok Dita. Tak bisa dipungkiri, hanya Dita lah yang mampu mengisi hari-hari sepi Pandu. Meski sekarang sudah ada Gendis, tapi bayang-bayang Dita masih selalu menari di otak Pandu. Apalagi setelah Gendis sering mengalami keguguran untuk yang kesekian kalinya. Gendis sendiri sering bermimpi buruk dan merasakan hawa yang begitu panas saat tidur di atas ranjang milik suaminya. Rumah tangga Pandu dan Gendis tak seharmonis dulu, karena sudah 5 tahun lamanya mereka belum juga dikaruniai momongan. Ibu Pandu pun berubah sikap terhadap Gendis. Gendis yang dianggap sama dengan Dita yang tak bisa memberi keturunan pada Pandu dan juga ibunya. Pandu dan juga ibunya merasa sakit hati setelah mendapat kabar kalau Dita telah menikah dengan pengusaha sukses dan memiliki seorang anak yang lucu.
Laila, wanita berumur 30 tahun itu masih tak menyangka dengan apa yang dialaminya saat ini. Laki-laki alim yang sudah 3 tahun menikahinya telah tega bermain api di belakangnya. Dialah Rizwan. Laki-laki yang meminang Laila 3 tahun silam itu telah tega menghancurkan semuanya ketika kebahagiaan baru tercipta. Sungguh tak adil memang ketika kesetiaan dibalas dengan dusta. Perih, hancur, hanya air mata yang terus-menerus ia tumpahkan. Otak yang mulai tak stabil seringkali menggoyahkan imannya. Dulu, rumah tangga Laila dan Rizwan begitu bahagia, hingga pada pertengahan bulan Oktober, Rizwan dengan tega menggandeng seorang wanita lain. Dengan terang-terangan Rizwan memperkenalkan Rahma pada Laila. Bisa dibayangkan betapa hancurnya hati Laila, apalagi dia sekarang sedang hamil tua. Sebenarnya Rizwan ingin menceraikan Laila sejak menjalin asmara dengan Rahma. Tapi karena kondisi istrinya yang sedang hamil, mau tak mau harus menunggu proses kelahiran, baru bisa menceraikan Laila. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Bayi lucu buah hati cinta Rizwan dan Laila telah lahir. Meski bayi mungil itu sudah hadir di dunia, Rizwan masih bersikukuh untuk menceraikan Laila. Cintanya pada Rahma sudah membutakan segalanya, bahkan pada darah dagingnya sendiri. 3 bulan pun berlalu. Akhirnya Rizwan benar-benar menjatuhkan talak pada Laila. Laila yang sudah menahan rasa sakitnya sejak lama, akhirnya dia pun menyerah dan mengikhlaskan Rizwan pada wanita lain. Dengan satu syarat, Rizwan harus membawa serta bayinya. Berharap kelak Rahma bisa merawat anaknya seperti anaknya sendiri. Keputusan yang diambil Laila itu bahkan tanpa alasan. Dia terlalu cerdik untuk menyusun sebuah rencana. Laila tahu Rahma wanita manja tak akan sanggup merawat bayinya karena dia bukan anaknya sendiri. Tentu saja Rahma yang mengetahui permintaan Laila langsung menolak. Begitu juga Rizwan, karena mungkin mereka tidak akan bisa hidup tenang dan menikmati malam pertamanya dengan nyaman. Tapi akhirnya mereka bisa mengalah demi mendapatkan izin menikah. Kalau saja Rahma lalai dalam menjaga anakku, siap-siap seluruh hartamu jatuh ke tanganku, Mas. Rahma yang mendengar ancaman Laila hampir saja tangannya mendarat di pipi Laila. Tapi untung dapat dicegah oleh Rizwan. Meski menahan tangis, Laila mencoba tetap tegar. Dia tak ingin terlihat lemah. Setelah menandatangani surat perjanjian itu dan hitam di atas putih, Laila kemudian memberikan bayi mungilnya kepada Rizwan. Setelah menciumnya berkali-kali. Tunggu ibu, nak. Ibu pasti menjemputmu, ucap Laila di dalam hati. 1 bulan kemudian acara pernikahan Rizwan dan Rahma pun digelar secara sederhana di rumah mempelai wanita. Rizwan begitu sumringah karena cita-citanya untuk hidup bersama Rahma akhirnya terwujud. Malam pertama yang harusnya dilalui dengan bahagia, tapi tidak untuk pasangan ini. Karena anak Laila yang diberi nama Husna itu mendadak rewel dan tak berhenti menangis. Rahma tampak mulai kesal. Berulang kali dia mengomel. Tapi lagi-lagi ancaman Laila tentang harta Rizwan yang akan jatuh pada tangan Laila kalau dia gagal dalam merawat Husna. Kalau dia ingat ancaman itu, maka dia akan kembali bersabar dan pura-pura menjadi ibu sambung yang baik. Tepat pada jam 3 dini hari, akhirnya Husna kecil bisa tenang dan dapat tidur dengan pulasnya. Setelah dirasa waktunya sudah tepat, kini giliran Rizwan yang memanjakan Rahma dengan belayannya.
Baru saja Rizwan naik di atas ranjang, tiba-tiba dia menjerit ketakutan. Tak kalah melihat wajah Rahma berubah menjadi sosok yang mengerikan. Lidahnya menjulur dan tubuhnya bersisik. Bau amis pun keluar dari tubuh Rahma, hingga membuat Rizwan sedikit mual dan ingin muntah. Setiap kali Rahma mencoba mendekati Rizwan, malah Rizwan lari ketakutan. Dia seperti melihat sesuatu yang menjijikkan, hingga menggagalkan malam pertama mereka. Rizwan memilih tidur di samping Husna kecilnya ketimbang dengan istri barunya. Malam pertama yang gagal tentu tidak di malam kedua. Seperti pengantin baru pada umumnya, Rizwan dan Rahma selalu dimabuk asmara. Mereka menunggu waktu yang tepat, dan tentu saja setelah Husna kecil sudah tertidur pulas. Dan untuk malam kedua kali ini, semua sudah dirancang begitu sempurna. Tepat pada pukul 2 dini hari, lagi-lagi aroma amis dari tubuh Rahma kembali menyeruak hidung Rizwan, yang membuatnya enggan bersenggama dengan Rahma. Entah kenapa tubuh Rahma, yang biasanya wangi, kini mendadak bau amis pada jam-jam tengah malam. Tanya itu, Rahma juga bertingkah aneh, meliuk-liuk di atas ranjang, seperti hewan melata. Lidahnya sering menjulur-julur tak jelas, serta rambutnya yang diacak-acakkan. Hal itu membuat Rizwan malas untuk mendekati Rahma. Semakin hari tubuh Rahma semakin kurus. Wajahnya tak secantik dulu. Kulitnya pun mulai keriput. Ditambah lagi perut Rahma semakin membesar, padahal tak sedang hamil. Berbulan-bulan Rahma sakit dan hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Jangankan merawat Husna, merawat dirinya sendiri saja Rahma harus mengandalkan orang lain. Meski sudah berobat kemana-mana, tapi Rahma belum juga bisa disembuhkan. Bahkan perutnya kini semakin lama semakin membesar. Dan yang paling parah lagi, alat kelamin Rahma mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat, hingga mendatangkan hewan lalat keluar masuk kamarnya. Kulit putih yang dia banggakan kini penuh dengan pinjul-pinjul bernanah dan mengeluarkan darah. Sementara itu Rizwan juga kebingungan. Di dalam keterpurukannya itu, ada seorang temannya yang memberi saran agar Rahma dibawa ke sebuah pondok alternatif. Karena dia tahu penyakit Rahma bukan dari dunia medis, melainkan dari dunia mistis. Sebagai manusia, Rizwan hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Dan untuk selebihnya, dia serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh waktu panjang untuk bisa menuju ke pondok pengobatan tersebut, karena harus melalui prosedur dan panjangnya antrean. Dan akhirnya setelah 2 bulan lamanya menunggu, tibalah giliran Rahma mencoba keberuntungan. Seorang ustazah dengan sopan menyapa Rahma. Tangannya tampak memutar-mutar tasbih dengan mulut yang terus melantunkan doa-doa. Dipijitnya jempol kaki Rahma, lalu menarik tangannya seperti menarik sesuatu dari ubun-ubun Rahma. Berulang kali ustazah itu memejamkan matanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Siapa yang kamu sakiti sampai tega mencelakaimu seperti ini, Dok? Rahma kembali mengingat masa lalunya. Tiba-tiba otaknya tertuju pada Laila, wanita yang telah ia rebut suaminya. Air matanya pun menetes. Ada penyesalan di dalamnya. Rahma akhirnya menceritakan semuanya pada ustazah tersebut. Dia pun merasakan apa yang Laila rasakan. Proses penyembuhan butuh perjuangan, karena sanad yang dikirimkan untuk Rahma begitu bandel. Dan ganasnya siluman yang sudah dimasukkan pada tubuhnya. Sementara itu Laila tampak tertawa puas karena melihat penderitaan Rizwan dan Rahma. Rasa sakit yang dialaminya dulu belum seberapa dibandingkan penderitaan Rahma saat ini. Laila terus mencari bukti-bukti kelalaian wanita bundi itu dalam mengasuh Husna. Dan bukti-bukti itu selalu membuatnya geleng-geleng kepala.
Lewat rekaman CCTV terlihat jelas kalau Rahma sering memukul Husna saat rewel. Maka tak heran kalau sekarang Husna mengalami gizi buruk lantaran kurangnya perhatian dan tak terlalu diberi makanan yang layak. Laila mengatur strategi dan ini adalah waktu yang tepat untuk merebut kembali Husna serta seluruh harta Rizwan. Dengan membawa surat perjanjian itu, Laila kemudian menuju pengadilan. Dia kemudian menyerahkan bukti-bukti kelalaian Rahma dalam mengasuh Husna. Akhirnya pengadilan pun mengabulkan ajuan dari Laila. Hak asuh anak jatuh ke tangannya kembali, beserta seluruh harta Rizwan. Rizwan yang mengetahui hal itu tak bisa berbuat apa-apa. Pengobatan Rahma sudah cukup menguras dompet dan emosi. Santet itu akhirnya bisa lenyap setelah berbagai proses pengobatan. Laila akhirnya menerima dengan ikhlas kalau suaminya sudah bukan miliknya lagi, dan dia lebih fokus pada anak semata wayangnya, yaitu Husna. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.